Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gimana? Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ketua. Ya. Ini dalam rangka untuk bisa sosialisasi kepada masyarakat secara luas Ya. agar tupoksi dari Pengadilan Tinggi Agama secara organisatoris ini lebih jelas dan lebih tegas, kami mohon untuk pencerahan dari Pak Ketua. Ya. Ini ada beberapa hal yang barangkali nanti mudah-mudahan ini bisa dicerna oleh masyarakat sehingga itu jadi pencerahan. Ini loh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Nah, Di antaranya begini Pak Ketua, yang pertama dalam rangka kelancaran tugas pokok dan fungsi kelembagaan, apakah selama ini Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya mengedepankan program kerja? Oh iya, karena disitulah kita mulai bekerja. Program itu kita harus buat lebih dahulu. Itu kita berdasarkan IKU, indikator kinerja utama peradilan. Dari situ kita start apa yang harus dilakukan setiap tahun. Jadi IKU ini kita buat program setiap tahun, namanya PKT ya. Nah, dari program itu kita buat PKP, program penetapan kinerja pegawai ya. Jadi lalu itu apa yang kita tetapkan sebagai tugas pegawai itu yang dia harus laksanakan, kita selalu lakukan evaluasi dan monitoring ya, sampai kita selanjutnya kita buat laporan sebagai LKJPI ya, LKJPI. Sehingga alhamdulillah selama ini kalau terkait itu dari tahun ke tahun penilaian LKJIP itu selalu meningkat setiap tahun. Lalu siapa saja Pak Ketua yang terlibat di dalamnya untuk menyusun program? Jadi yang terlibat dalam penyusunan program ini ya, itu semua unsur, mulai dari pimpinan ya, pimpinan itu ketua wakil ya, termasuk rekan-rekan para hakim yang ada di sini. Hakim ada lebih 10 orang hakim, termasuk panitera bersama dengan pejabat kepanitraan lainnya, ibu sekretaris bersama dengan seluruh pejabat yang ada di sekretariatan. Kita ajak mereka bersama-sama untuk memikirkan tentang program yang perlu kita lakukan setiap tahun itu. Semua unsur Pak ya? Ya, semua unsur. Ya. Lalu kebiasaan yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ini, program yang dilakukan dibuat di awal tahun berjalan, apa tahun kemarin untuk diberlakukan tahun berikutnya Pak? Jadi program kerja ini ya memang tahun sebelumnya kita sudah programkan ya untuk dijalankan pada tahun berikutnya. Jadi apa yang kita seperti tahun ini, tahun 2021, apa yang kita rencanakan programkan tahun 2021 kita sudah bicarakan akhir tahun 2020 yang lalu. Jadi akhir tahun lah kita kesimpulannya sudah membuat program untuk dijalankan pada tahun 2021. Sehingga mulai awal tahun itu sudah start Sudah program langsung, yang baru. ya, langsung start. Terus evaluasinya itu per triwulan, apa 6 bulan, apa setahun sekali Pak? Jadi kita rata-rata kita lakukan suatu evaluasi dan monitoring itu setiap 3 bulan, triwulan. Karena memang dari program Mahkamah Agung melalui Dirjen Badila itu setiap triwulan itu ada penilaian kinerja aparat dari seluruh unit kerja yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita selalu evaluasi, kita selalu metode dan evaluasi program itu setiap triwulan. Masih Pak. Terus ini begini, pengadilan kan satuan kerja, ada pimpinannya, ketua dan wakil. Ya. Ini jangan sampai terjadi overlapping dan saling mendahului di antara pimpinan, ketua dan wakil ini. Iya. Barangkali dengan cara apa ini bisa dipisah, jangan sampai terjadi balapan antara ketua dan wakil. Betul. Jadi supaya memang timbul suatu keharmonisan kerja di dalam instansi kita, itu memang kita sudah buat pemisahan tugas yang utama bagi kita, ketua ini, wakil ketua. Jadi di kantor kita ini ya, kami sebagai pimpinan yang tentu secara keseluruhan mengkoordinasi, tapi tugas-tugas khusus pengawasan ya saya percayakan kepada wakil ketua untuk dikoordinir
bagaimana pengawasan terhadap bukan hanya pengadilan tinggi agama, tetapi semua pengadilan agama sewilayah pengadilan tinggi agama Palangkaraya. Itu di tugasnya Pak Wakil, saya berikan kepercayaan untuk beliau koordinir dalam kegiatan pengawasan itu. Pak Ketua, ini di Satker ini kan mesti ada supporting unit ya. Ya. Kalau sekretariatan berarti sekretaris dan jajarannya, paniteraan dan jajarannya. Apakah selama ini sekretaris sebagai supporting unit Bapak dalam menjalankan program penjabaran yang Bapak tetapkan itu selalu koordinasi dengan Bapak atau Ya. berjalan sendiri atau gimana? Alhamdulillah selama ini memang selalu saya arahkan. Ya, ke sekretariatan saya katakan penekanannya itu sekretariatan itu pelayanan internal ke dalam. Jadi apa yang kebutuhan internal peradilan, baik tingkat banding sendiri maupun tingkat pertama, itu adalah kewajiban pokok daripada sekretariatan. Ya, mulai dari kepentingan pimpinan sampai kepada staf, baik ruangannya, baik fasilitasnya itu adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh, termasuk kesejahteraannya, kenaikan pangkatnya dan lain sebagainya. Itu selalu saya minta untuk koordinasi dan melihat mereka semua koordinasi. Juga kepaniteraan sebagai seperti unit ya, di bidang kepaniteraan itu tugasnya kami berikan itu pelayanan keluar yang harus mantap itu. Karena yang dilayani itu kan adalah masyarakat luas yang memerlukan pelayanan keadilan di peradilan. Ini saya tekankan dan mereka selalu koordinasi dengan kami hal-hal yang menjadi kendala-kendala yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Apakah di antara supporting unit ini ada terjadi kesenjangan di antara Bapak dengan Wah, selama ini alhamdulillah baik ya? baik. Dan juga di antara dua supporting unit tidak ada yang saling balapan untuk saling mempengaruhi? Tidak. Tidak. Pak Ketua, ini kaitannya dengan masalah visi misi nih. Dan apakah dalam mewujudkan visi misi kepaniteraan ini ada inovasi atau trik-trik apa sehingga bisa selalu nomor satu ini Pak PTA Palangkaraya? Jadi ada beberapa yang trik-trik dilakukan yang terkait dengan inovasi ya, seperti penyelesaian perkara. Itu kita sudah membuat suatu kesepakatan bersama MOU dengan seluruh unsur, baik pimpinan, hakim, kepaniteraan, itu kita punya suatu komitmen bersama ya, agar supaya semua perkara yang masuk di tingkat banding itu tidak melebihi 1 bulan. Bahkan kalau perkara hanya perceraian, kalau bisa antara 10 hari atau 2 minggu lah ya paling. Itu kami harapkan dan mereka laksanakan semua, alhamdulillah ya. Termasuk inovasi yang ada ini, ada namanya inovasi SIADING ya, sistem informasi banding. Jadi itu para pihak yang mengajukan perkara banding di tingkat banding itu tidak perlu datang menanyakan perkaranya sudah di mana sekarang prosesnya. Sebab itu ada penyampaian notifikasi namanya ya. Begitu terdaftar di pengadilan tingkat pertama, ada penyampaian kepada pihak-pihak mengajukan banding. Begitu juga sampai ke tingkat banding terdaftar di PTA, ada pemberitahuan kepada pemohon banding bahwa sudah di mana perkaranya di tingkat banding. Sudah disidangkan, sudah dimusyawarahkan, sudah diputus, ada semua. Itu satu inovasi yang dibuat oleh kepaniteraan dalam rangka agar supaya apalagi dengan musim kondisi Covid sekarang ini Covid ini supaya masyarakat tidak usah datang kalau hanya untuk menanyakan saja perkaranya di tingkat banding. Cukup notifikasi aplikasi. Ya, cukup dengan aplikasi yang sudah dibuat itu. Terima kasih Pak Ketua. Ini selanjutnya, ini kan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya kan punya satker nih. Ya. Ada kurang lebih 14 satker. Nah, ini untuk bisa memberikan kemajuan satker-satker, kira-kira peran PTA gimana nih ke bawahnya? Ya. Model gimana? Jadi yang pertama itu selalu kita melakukan evaluasi dan monitoring. Ya, kepada seluruh pihak sewilayah kita, apa yang menjadi kendala-kendala di pengadilan tingkat pertama itu, dan dengan kendala-kendala itu bisa memberikan solusi ya. Yang kedua itu kita berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparat. Jadi sekarang kita ini sudah membuat jadwal pembinaan yang melalui ada aplikasi namanya Lampion ya. Lampion ini itu sudah terjadwal mulai dari bulan Juli ini ya, bulan
Agustus ini sampai dengan nanti Desember sudah terjadwal. Ini kita berikan kepercayaan amanah kepada baik pimpinan maupun para hakim tinggi, panitia dan sekretaris untuk memberikan setiap minggu, Pak. Tiap minggu. Ya. Setiap hari Jumat jam 13.30 itu secara daring kepada 13 unit kerja di Pengadilan Agama Sewilayah Panitia Agama Pelanggaran. Itu untuk upaya meningkatkan kualitas SDM aparat kita supaya kendala-kendala yang ada itu bisa diatasi dengan baik. Ini kan di intern ada Wasbid, Pak, ya, dari Hakim Tinggi. Dan juga ke bawah itu ada Hakim Tiwasda. Yang dari semua temuannya mesti dilaporkan pada Bapak dan Pak Wakil. Apakah dari hasil tindak lanjut pengawasan ini menjadi prioritas di dalam evaluasi berkelanjutan di dalam mewujudkan visi misi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya? Ya, itu menjadi prioritas kami karena hasil pengawasan bidang itu disitulah kami bisa mendapatkan banyak informasi apa yang hal-hal yang kurang tepat ya yang berjalan di peradilan, baik tingkat banding maupun tingkat pertama. Kalau di tingkat banding kan namanya hawasbid. Di tingkat pertama sendiri ada namanya hawasbid juga. Tetapi selain itu memang ada pengawas hakim tinggi daerah ya, hawasda ya namanya, yang kami biasanya berikan amanah untuk mereka melakukan pengawasan secara langsung, yaitu 2 kali dalam setahun, awal tahun dan biasanya akhir tahun, supaya mereka hasil pengawasan awal tahun itu bisa melihat apa yang perlu diperbaiki, dan semua teman-temannya diharapkan ada tindak lanjutnya, ditindaklanjuti, dan akhir tahun diharapkan memonitor kembali apakah apa yang menjadi teman itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, ini yang untuk menjaga konsistensi aparat kita di tingkat pengadilan tingkat pertama. Terakhir, Pak Ketua, ini kan alhamdulillah ini yang kita rasakan suasana kerja kan enak, nyaman, enjoy gitu ya. Ini kan otomatis bisa menunjang produktivitas dalam satuan kerja. Ini barangkali bisa ditularkan kiat apa sih yang pimpinan lakukan sehingga kondisi ini bisa terpelihara dengan baik? Ya itu kan ya kita bagaimana supaya kita konsisten dalam menerapkan itu 3S dulu istilahnya ya. Sekarang dengan 5S ya. Sunyung, salam sapa, sopan dan santun ya. Kalau ini terwujud suatu keharmonisan, kalau ini terwujud dalam kantor kita, termasuk tamu-tamu yang datang, kalau kita terapkan itu akan menimbulkan suatu kenyamanan kan. Yang kedua adalah kami selalu konsisten bersama-sama dengan aparat kita di sini ya, termasuk pihak-pihak saya anjurkan selalu agar semua memelihara 3K itu. Apa 3K itu? Kebersihan, keindahan, dan keamanan, ketertiban ya. Keamanan dan ketertiban. Itu yang selalu harus jaga. Kalau ini ada terwujud yang 3K itu, maka itu juga menimbulkan suatu kenyamanan ya. Selain itu 5R. Nah, ini 5R ini juga ringkas, rapi, risik, rawat dan rajin. Jadi selalu kami anjurkan supaya budaya kerja itu bisa selalu menjaga itu ya, karena kalau terjaga itu akan. Selain itu juga kami selalu selingi juga dengan ya bagaimana supaya orang gembira-gembira, seperti mengajak senam pagi bersama, tenis bersama, karaoke kalau waktu-waktu yang waktu-waktu seperti habis senam pagi Jumat ya, mungkin yang mau silakan supaya ada keakraban satu sama lain ya, sambil makan-makan bersama juga. Itu yang kami terapkan supaya sehingga alhamdulillah saya melihat ya, antara satu sama lain itu termasuk dengan pimpinannya tidak ada jarak ya. Ya itu yang kami terapkan supaya semua ada kenyamanan dalam melaksanakan tugas di kantor. Terima kasih Pak Ketua, mudah-mudahan ini bisa sampai pada masyarakat sehingga inilah profil dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sehingga beracara juga nikmat, nyaman, sampai dan adil keadilan bisa tercapai dengan baik. Moga-moga Bapak sehat dan kita semuanya sehat. Dan terakhir itu memang penekanan saya kepada seluruh aparat kita di pengadilan baik tingkat banding maupun di tingkat pertama ya, berilah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hindari pungutan-pungutan ya yang biasanya
ada anak-anak yang nakal ya, itu kalau ada yang seperti itu saya tidak akan toleransi. Jadi itu yang saya selalu anjurkan supaya masyarakat itu betul-betul merasa puas atas pelayanan kita. Saya kira itu saya yang saya sampaikan. Barangkali ada lagi pesan-pesan khusus Pak Ketua? Ada cukup? Ya itu saja untuk jaga kebersamaan. Ya. Terima kasih Pak Ketua, mudah-mudahan kita semuanya bisa selalu dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.